Ada satu kartu yang belum dia keluarkan, kartu pradungu. Kami rakyat Jokowi. Oh ya, lalu yang lain bukan rakyat Jokowi. Padahal Pak Jokowi adalah presiden saya juga. Kenapa saya tidak dianggap rakyat Jokowi? Jadi dengan sengaja disingkirkan dari kehangatan berwarga negara. Kalau disebut kami pemilih Jokowi, kami pendukung Jokowi, itu masuk akal. Tapi menyebut kami rakyat Jokowi memecah pengertian rakyat. Rakyat itu utuh, tidak dipecah itu. Saya katakan itu sebagai analisis semiotik. Saya belajar tentang istilah-istilah, konsep. Jadi bagi saya konsep rakyat itu tidak boleh diasuransikan pada kepentingan kekuasaan. Rakyat itu bukan asuransi seseorang. Rakyat itu lebih langgeng dari kekuasaan. Kekuasaan berganti 5 tahun sekali, rakyat tidak pernah berganti. Jadi tidak boleh yang berganti itu memecah yang tidak berganti itu. Bisa dapat ya poinnya itu. Satu, itu mesti jelas di kepala kita. Sebab sekali kita membagi rakyat itu sebagai pendukung dan pengkritik kekuasaan, maka kita akan dibenturkan pada hal-hal yang tidak masuk akal. Yang boleh diucapkanlah kami pendukung Jokowi, kami pendukung Prabowo, kami pendukung Bunda Indah, kami pendukung Said Didu. Pendukung artinya berubah-ubah dukungannya. Tapi rakyat nggak boleh berubah. Kalau rakyat terpecah, negara terpecah itu. Jadi itu kedunguan pertama yang saya temukan selama perjalanan. Yang kedua, ada spanduk yang bunyinya begini dari sebuah partai: hadiri apel siaga pemenangan pemilu. Anda tahu siapa yang pasang itu? Apel siaga. Jadi dari awal dibikin tegang bahwa pemilih itu adalah apel, artinya berdiri dan tidak boleh bicara, tunggu perintah. Kami siapa? Saya siapa? Kamu siapa? Demokrasi itu percakapan, bukan apel siaga. Apel siaga itu tentara karena menghadapi musuh dari luar. Jadi memilih kalimat menunjukkan kemampuan intelektual seseorang. Di dalam apel Anda nggak boleh bertanya, Anda hanya menerima perintah dari pemimpin upacara. Pemilu itu bukan apel siaga, pemilu itu kegembiraan rakyat. Jadi dari awal kita masuk di dalam kerumitan peristilahan. Kenapa begitu? Sebabnya satu, yaitu Bawaslu terlalu memperhatikan soal-soal teknis dari pemilu. Saya ikut terlibat dalam percakapan awal waktu KPU dibikin, Bawaslu dibikin di awal reformasi. Desain dari pemilu, desain dari KPU, desain dari Bawaslu adalah menghasilkan pendidikan politik rakyat, bukan soal teknis, bukan soal kotak suaranya bentuknya apa, dibuat dari apa, tapi mengedarkan pendidikan politik bagi rakyat. Karena itu tugas Bawaslu bukan mengawasi jari jadi Bawasri. Tugas Bawaslu adalah, ya saya kasih kritik, karena tugas warga negara adalah mengkritik semua institusi publik. Itu jiwa dari demokrasi, memberi kritik. Saya tidak menghina atau menjelekkan, tapi saya memberi kritik supaya diperbaiki. Karena asal usul dari Bawaslu saya tahu sejarah politiknya tuh. Jadi Bawaslu misalnya, dia bertugas untuk memeriksa mana peserta pemilu yang berkampanye dengan argumen, mana yang dengan sentimen. Yang mesti ditegur adalah yang memakai sentimen. Itu dasar etisnya itu. Dengan cara itu kita belajar. Karena itu tugas pertama penyelenggara pemilu adalah menghasilkan politik yang sifatnya etis, bukan teknis. Nah ini bagi milenial juga perlu Anda ketahui, supaya kita tidak merasa bahwa pemilu ini semacam pertandingan
Saya sebut dulu pertandingan tinju, tapi dalam pertandingan tinju juga ada aturannya. Ini pertandingan habis-habisan yang kemudian disebut sebagai perang total. Jadi dari awal diandaikan bahwa kita memang harus bertempur habis-habisan. Itu yang menyebabkan kita kehilangan keakraban berwarga negara. Saya ingin ada partai lain yang ikut di sini supaya kita bisa bertengkar secara argumentatif. Nah, tadi Pak Said Didu menerangkan, mereka yang tidak mampu berargumen, dia akan cari cara untuk menaikkan elektabilitas melalui pencitraan. Padahal pencitraan artinya, kalau saya ingin menceritakan diri saya, minimal ada standar di saya. Saya naikkan sesuatu berdasarkan kemampuan saya. Dan itu harus konsisten. Kalau pencitraannya sesekali dia dicitrakan sebagai pembalap, sesekali dicitrakan sebagai petinju, dicitrakan sebagai raja, sekarang dicitrakan sebagai warga yang terdempet-dempet di atas KRL. Jadi apa yang otentik di situ tuh? Itu artinya untuk menceritakan seseorang, untuk membuat pencitraan seseorang naik, minimal dia ada citra lebih dahulu. Kalau citranya nggak ada, dinaikin pun nggak bakal nyampe itu. Lalu dilihat sebagai pembohongan, sebagai kepura-puraan. Pencitraan harus secara jujur, harus otentik. Sebagai apa seseorang dicitrakan? Ini soal yang sangat penting bagi kita. Saya selalu kasih kritik pada kekuasaan, bukan dalam rangka menghina, tapi dalam rangka menjaga supaya akal sehat publik tidak ditenggelamkan oleh jumlah pencitraan per jam yang dihasilkan dari gedung istana. Itu kemarin saya beritahu bahwa pencitraan terakhir adalah dengan mengeluarkan kartu prakerja. Sekarang kita lihat logikanya kartu prakerja itu. Kalau saya bekerja di sektor formal, gaji saya 3 juta sebulan. Lalu pemerintah bilang mereka yang belum bekerja dijamin oleh pemerintah melalui kartu prakerja. Berapa jaminannya? Saya bisa hidup minimal 2/3 dari gaji orang bekerja. Jadi saya akan dapat 2 juta. Maka orang yang sudah bekerja sebagai tenaga di sektor formal, yang kerjanya 8 jam sehari tanpa jeda, dia lebih memilih untuk jadi penganggur karena dia dapat langsung 2 juta rupiah. Kan itu logikanya. Lain kalau pemerintah bilang misalnya, oke, prakerja itu diberi 500.000 rupiah, itu artinya tidak menopang hidup dia. Karena hidup seseorang minimal kalau dia nganggur 2/3 dari orang yang bekerja. Aturannya begitu. Jadi Anda lihat nanti berapa banyak, kita lihat nanti berapa banyak orang yang sudah bekerja memilih untuk jadi penganggur karena akan dapat kartu prakerja. Tapi itu juga masih spekulasi. Kita nggak tahu dari mana uang untuk membayar 3 juta rupiah, 2 juta rupiah, 2/3 dari 3 juta rupiah minimal buat orang yang masih nganggur. Sementara tenaga honorer yang ratusan ribu itu cuma dapat 300.000 per bulan. Jadi yang kita persoalkan adalah jalan pikiran dari kebijakan itu. Jalan pikiran yang datang dari analisa yang dungu. Karena itu saya mengatakan bahwa menjelang 50 hari ke depan, seluruh kartu sakti sudah beliau keluarkan. Kartu sehat, kartu pintar, kartu prapekerja. Ada satu kartu yang belum dia keluarkan, kartu pradungu. Dan saya nggak yakin dia akan keluarkan kartu itu, karena itu kartu yang akan dia pakai sendiri. Tapi kalau saya katakan ini, saya dianggap menghina.
Padahal keterangan saya tentang kartu Pradungu terhubung dengan jumlah kartu lain yang tidak efektif. Begitu cara membaca persoalan sebetulnya. Saya nggak akan sebut kartu Pradungu kalau kartu-kartu sebelumnya adalah kartu tanpa guna. Jadi teman-teman semua, saya hanya ingin menghasilkan pembicaraan kritis warga negara. Kalau ada klaim misalnya bahwa di Jawa sekarang kelebihan pasokan listrik, lalu kita bertanya, kapan dibangun power plant? Kok kelebihan pasokan listrik? Sekarang otak kita diputar. Kelebihan bisa terjadi kalau ada pemakai yang tidak lagi berlangganan listrik. Jadi terjadi kelebihan pasokan karena industri-industri di Jawa ditutup karena deindustrialisasi. Jadi kelebihan terjadi karena pemakai listrik utama pindahkan pabriknya keluar Indonesia. Kita kelebihan karena kita kekurangan industri itu soalnya. Jadi jangan pamer kelebihan, justru kita mesti sedih bahwa kelebihan itu disebabkan karena orang yang seharusnya menghasilkan produksi di Jawa pindah ke Vietnam, Kamboja. Itu namanya pendunguan publik. Nah, bagi milenial saya ingin menyapa kaum milenial supaya mulai dari sekarang mengaktifkan akal sehat, karena saudara yang akan menentukan nasib negeri ini ke depan. Kita menginginkan agar supaya jalan politik dari 2019 ke 2024 itu kita bersihkan sama-sama, supaya nanti 2024 ke depan jalan itu menjadi bersih buat milenial. Jadi bukan buat saya udah usur.